pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga. Saya minta waktunya sedikit ya Pak, membicarakan perihal kami ini kan di modul akhir itu ada tentang membahas harus ada membuat satu program yang berdampak positif pada murid. Iya. Jadi program itu dibuat bagaimana nanti memberikan pengalaman yang positif pada murid gitu kan, mereka nanti sudah selesai Pak ya. Jadi saya itu memiliki rencana membuat suatu program. Sebenarnya program ini sudah kita jalankan, cuma kita kuatkan lagi ya Pak ya. Program itu saya beri nama Propelis, yaitu program peduli lingkungan sekolah. Nah, menurut Bapak, apa saran Bapak atau masukan Bapak terhadap program yang akan saya buat ini Pak? Itu sangat bagus dan bermanfaat menjadi motivasi setiap kelas kan. Jadi kelas itu senantiasa bersih. Jadi dengan sekolahnya rapi, semangat belajar itu ada untuk siswa dan untuk siswa kelas dan wali kelasnya. Jadi ada perbandingan kan antara satu ke satu. Baik. Ya Pak ya. Terus Pak, kalau saran Bapak apa yang bisa kegiatan apa yang bisa kita lakukan supaya anak itu bisa meningkat motivasi ataupun sikapnya supaya dia itu memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan, apa Pak saran Bapak yang bisa kita lakukan Pak? Salah satu kita berkunjung ke sekolah yang lebih apa, yang pernah membuat. Jadi ada perbandingan anak tuh. Atau kita berkunjung ke kelas 6 misalnya, kelas 6 lebih baik tuh. Misalnya kan. Jadi suruh anak tuh mencontoh kayak itulah, kayak program Terurian Ayah gitu. Jadi memberi contoh, mengikut yang baik. Meniru. Jadi dia bisa membandingkan antara kelas dia dengan kelas lainnya, bisa meniru gitu Pak ya. Iya. Terus Pak, kalau misalkan kita adakan Pak ya Propelis ini yang untuk lingkungan sekolah gitu kan, memelihara tanaman ataupun menanam tanaman ataupun menanam sampah, membakar sampah, itu bagus tak kalau kita adakan setiap 2 minggu sekali setiap hari Sabtu Pak? Kalau Pak dulu semuanya turun gitu kan. Kalau Pak dulu waktu PKM dulu itu kalau untung itu setiap hari. Pak ya. Jadi setiap hari. Jadi kebiasaan itu akan melanjut. Akan timbul. Tapi kalau kita buat 2 minggu sekali itu sama dengan. Jadi setiap hari bagus Setiap Pak hari, ya. ya. Waktunya Pak? Waktu sebelum masuk atau dia kan kalau masuk jam 8 kita pakai kan. Jadi jam 7.45 ada bunyi kalau itu kelasnya itu dulu. Dapat jam 8 baru kita bariskan dia tuh. Jadi sebelum masuk kelas, sebelum dia belajar, lakukan dan bersih dulu setiap hari. Setiap hari Pak ya. Jadi hari. secara tidak langsung kalau setiap hari akan tertanam dalam dirinya Pak iya. Peduli lingkungan. Dia akan merasa beban kan, akan merasa kewajiban. Tapi kalau kita buat 2 minggu sekali, tak berlanjut barang. Kenapa itu saran yang Bapak berikan kepada saya, nanti saya akan bicarakan kepada rekan sejawat lainnya mengenai program yang kita bicarakan ini Pak ya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Yes. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ini saya minta waktunya sedikit. Tadi sebelum berdiskusi perihal program yang akan kita buat, yang mana program itu berdampak positif terhadap murid yang bisa memberikan pengalaman yang bermakna pada murid ketika mereka nanti selesai dari sekolah kita. Nah, jadi dalam kegiatan ini saya berencana membuat program yaitu namanya Propelis. Propelis itu singkatan dari program peduli lingkungan sekolah. Yang mana dalam program ini tujuannya kita menanamkan pada diri murid itu sikap kepedulian dia terhadap lingkungan sekolah, baik itu di kelas maupun di sekitar sekolah, baik itu terhadap sampah maupun kelas sendiri. Jadi kita menanamkan ide ini karena mengapa ini saya anggap penting, karena anak itu kalau kita tidak membiasakannya maka dalam dirinya itu tidak akan tumbuh sikap kepeduliannya. Istilahnya itu mereka cuek aja. Ketika melihat sampah mereka cuek,
Kenapa? Karena mereka tidak memiliki sikap kepedulian. Ketika kelas mereka kotor, mereka tak peduli, ataupun mereka cuek aja terhadap kelasnya kotor yang berantakan. Kenapa? Karena itulah tadi sikap kepeduliannya tidak ada dalam dirinya. Jadi tugas kita bersama-sama, saya kepala sekolah juga mendukung tadi program yang akan saya buat ini. Kita semua sebagai guru, bagaimana kita itu menumbuhkan sikap peduli pada diri anak itu melalui kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Bagaimana Bapak Ibu setuju atau tidak dengan program yang akan kita buat ini? Setuju. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu kira-kira apa aja kegiatan yang dapat kita lakukan supaya kita bisa membiasakan ataupun bisa menumbuhkan sikap anak ini supaya dia memiliki kepedulian terhadap sekolahnya. Apa kegiatan misalkan apakah membuat daftar tiket atau macam-macam memang ya setiap kelas tuh memiliki daftar tiket memang contohnya di kelas saya memiliki daftar tiket tapi tetap aja anak itu tidak peduli gitu kenapa seperti itu yang menjadi tanda tanya bagi saya juga mengapa anak itu kok tidak peduli gitu kan tidak memiliki sikap kepedulian padahal dia tuh tahu dia tiket tapi dia cuek aja tapi kelasnya mau kotor kan mau berantakan dia tak peduli. Jadi ada saran gitu bagaimana supaya anak itu tumbuhlah kepeduliannya. Kegiatan apa yang bisa kita lakukan? Kalau Pak Kepala Sekolah tadi kan menyarankan kita udah melakukan kegiatan yang setiap hari pungut sampah. Nah itu kalau bisa kita jangan lupakan lah gitu kan setiap guru yang tiket berarti kita masuk lebih awal ya Pak ya lebih awal daripada guru-guru yang lain. Kita bimbinglah anak itu, kita loncengkan, kita bimbing bagaimana supaya anak itu bergerak memungut sampah. Kegiatan kerja bakti bersama. Kerja bakti bersama ya. Kita betul bersama kerja bakti bersama. Jadi setiap hari, jadi kami yang piket tuh, semua satu kelas tuh piket semua. Saya bersama kerja bakti bersama. Jadi kelas sekarang kan piketnya 7 orang misalnya. Karena lama datang saya tak kerja sekarang tak kerja bakti bersama. Yang pagi itu Pak ya. Iya, sampai sebetulnya sampai kunti sampai berlanjut lagi. Jangan sampai kendor. Sampai kendor. Jadi nanti ada ketua tuh, ketua kelas kata atau ketua kelompok dari kerja bakti itu satu. Kita beri beri apresiasi lah nanti. Dapat nilai A nilai itu. Jadi juga kita bisa melakukan mungkin kunjungan ataupun melihat sekolah-sekolah yang sudah berhasil menanamkan karakter. Contohnya kayak di Mutiara Hati Pak ya, kelasnya begitu bersih, siswanya begitu peduli, tak ada sampah gitu kan. Bagaimana kalau mereka bisa sementara kita tidak gitu. Sedangkan mereka ramai. Mereka ramai padahal kan kita sudah diatur. Kita tak ambil sekolah yang maju itu. Sekolah yang muridnya nomor 4 itu malah apa lebih hebat itu. Yang ada yang gunung. Gunung Pak ya. Oh, sekolahnya rapi. Itulah Pak ya. Kok bisa anak-anak itu diatur? 22 orang. Yang ada sekolah buruk lagi sekolah anak sekolah apa kelompoknya Ibu Petra itu murid 12 tapi sekolahnya. Rapi Pak ya. Bukan rapi lagi. Enak lah dilihat ya. Aduh, enak dilihat. Udah tak disuruh lagi Bu, tak disuruh lagi. Itu pembiasaan tadi. Ngisi RWC setiap hari. Kelas kita kan budak anak sana ke numpang dia apa? Di masjid. Di Rambut tak disuruh lagi. Jadi kerja bakti bersama tadi. Tapi kan mudah-mudahan kita lebih lagi itu kan supaya contohnya aja. Contohnya itulah yang kita contoh Pak ya, yang bagus-bagus itu kan. Jadi di sini kita sebagai guru itu tidak hanya memerintah aja, tapi kita juga bisa berbuat gitu kan, menjadi contoh gitu, menjadi contoh bagi anak-anak kita. Gimana boleh di program kita ini harus apa juga ya gurunya harus ikut terlibat ya harus terlibat semua kalau cuma murid yang terlibat guru tidak terlibat juga karena semua terjun langsung nengok kan aja cuma total ke mata aja ya, contohnya kita lah kalau kita ada yang mandiri semangat kita Pak ya begitulah juga mungkin dengan murid kalau ada yang mengawasi membimbing mungkin dia akan semangat juga. Mungkin gini kita perlu juga mendengarkan pendapat dari murid. Kira-kira
kalian nih supaya kelas kita ini indah, apa yang bisa kita lakukan? Kita minta pendapat dari murid Pak Leon. Oh Pak, kita bikin ini Pak, bikin ini. Kalau seandainya murid itu memiliki ide, dia tentu mau menjalankan idenya itu kan. Dia sendiri yang bikin, dia yang menjalankan. Jadi secara tidak langsung dia bertanggung jawab dengan ide yang dibuatnya tadi. Jadi secara tidak langsung kita harus melibatkan murid itu. Tapi kalau kita yang memerintah, kita yang bikin aturan, kita yang memerintah, biasa murid tak mau kan? Karena kita yang buat perintah. Tapi kalau murid itu sendiri yang bikin praktik, bikin ide, bikin pendapat, tentu dia akan menjalankan. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Sehat. Sehat hari ini? Sehat. Puasa semua? Puasa. Alhamdulillah. Semoga puasa kita sampai Akhir. dan semoga kita diberi kesehatan, sehat selalu dalam menjalankan ibadah puasa. Gimana perasaannya hari ini? Gimana perasaannya hari ini? Gimana perasaannya senang? Oke, Dila gimana perasaannya hari ini? Senang. Kenapa senang Dila? Oke, karena bisa ngumpul sama teman-teman di sekolah. Nah, hari ini anak-anak ibu semua, ibu mau mengajak anak-anak ibu semua berdiskusi tentang suatu program yang akan kita jalankan bersama-sama. Nah, program itu ibu beri nama yaitu Propolis. Nah, ini nama programnya Propolis, program peduli lingkungan sekolah. Nah, anak-anak ibu semua, kalian setuju tak nih dengan program yang mau kita laksanakan ini? Setuju. Nah, mengapa ibu membuat program Propolis ini? Tujuannya adalah tujuannya supaya kita semua, baik anak-anak ibu semua maupun ibu dan rekan-rekan kalian yang lainnya, itu memiliki sifat kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. Nah, seperti apa sifat peduli yang tinggi itu? Misalkan ada sampah, mereka peduli dengan sampah tersebut. Bagaimana cara menunjukkan sikap peduli tersebut? Membuang sampah. Dengan cara Membuang sampah. Misalkan lagi, lihat kelasnya kotor, peduli tak dia terhadap kelasnya? Peduli. Nah, kalau dia memiliki sifat kepedulian yang tinggi, maka dia akan membersihkan kelas tersebut tanpa harus diperintah oleh gurunya. Nah, itulah yang akan kita tumbuhkan dalam diri kita semua, memiliki sifat kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan sekolah kita, supaya lingkungan sekolah kita bersih dan juga sehat. Kalau lingkungan kita bersih dan sehat, enak tak kita belajar? Enak tak kita belajar? Enak ya. Nah, sekarang ibu mau minta pendapat anak-anak ibu semua, mau minta pendapat ataupun ide dari anak-anak ibu yang hebat. Apa saja kegiatan yang menurut kalian menarik yang bisa kita lakukan pada program ini? Ya? Ya? Nah, sekarang ibu udah beri kalian kertas ini. Kalian tulis di kertas ini ide kalian, pendapat kalian. Nanti udah selesai baru kita tempelkan di depan. Siap anak-anak ibu semua? Siap. Sekarang kalian tuangkan ide kalian dalam kertas ini. Kalian tulis apa idenya, apa kegiatan yang menurut kalian menyenangkan supaya bisa menemukan sikap peduli kalian terhadap lingkungan. Siap ya? Oke, mulai sekarang tulis. Tulis idenya di kertas yang udah ibu bagikan. Sudah, Bu. Sudah anak ibu semua? Sudah. Sudah ditulis semuanya? Sudah. Oke, sekarang silahkan tempel di depan. Ya. Tempel di depan ya. Jumi dulu. Sudah, Bu. Hah? Oke, siapa lagi? Silahkan. Satu kami. Satu ya. Oh, kan cuma satu. Iya.
Ya. Ayo lanjut. Kami, Bu. Ya, lanjut. Ayo kumpulkan semuanya, tempelkan di depan. Ide-idenya. Ide otomatisnya. Ya, sedikit menulis ya, guys. Panjang ya, guys. Bukan main-main. Ayo siapa lagi? Aku pendek. Panjang sih. Pendek. Aku pendek loh. Satu lagi lah. Kok aku salah, tak banyak. Rizky pula kenapa? Kan lagi mantap. Baik anak ibu semua, kalian sudah menuangkan ide ataupun pendapat kalian tentang program yang akan kita buat. Baik, di sini kalian sudah menempelkan pendapat ataupun ide kalian. Kita bacakan satu-satu ya. Oke, Jumi, silahkan Jumi bacakan pendapatnya, maju ke depan. Ini kegiatan yang menyenangkan yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan sikap kepedulian terhadap lingkungan. Oke, Jumi, bacakan Jumi. Ini dia. Jumi. Bergotong royong mengungut sampah. Satu, mengungut sampah yang berserakan di halaman sekolah. Oke, terima kasih Jumi. Bacakan lagi punya teman yang di bawah, punya siapa? Tulis namanya. Muhammad Indra Aprilio. Ya, punya Muhammad Indra Aprilio. Apa pendapatnya di situ? Menghias kelas. Menghias kelas. Oke, terima kasih Jumi. Kita minta teman yang lain untuk membacakan ya. Siapa yang suaranya lantang? Boleh Fazli? Silakan Fazli. Ya. Bacakan namanya dulu ya Fazli. Punya siapa? Muhammad Fazli. Muhammad Fazli. Yang kuat Fazli suaranya. Menanam pohon. Menanam pohon. Oke, terima kasih Fazli. Oke, Repandi lagi. Suaranya Repandi. Bergotong royong memelihara tanaman. Iya, punya siapa tuh Repandi? Oke, baca Repandi. Repandi bergotong royong memelihara tanaman. Oke, yang sebawahnya punya siapa tuh? Tolong bacakan Repandi. Ini Ya. Marita Dilanti. Oke, Marita Dilanti. Apa pendapat Marita Dilanti? Menyiram bunga. Menyiram bunga. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, Hani. Oke, Hani. Bacakan Hani. Pendapat dari teman-temannya terserah aja. Yang mana mau Hani bacakan. Serah, baca ini dulu. Tadi diskusikan udah. Tadi, sekarang tidak. Iya. Ya, mau Muhammad Taufikur Rahman memiliki ide bergotong royong membersihkan kelas. Terima kasih Hani. Siapa lagi yang mau membacakan? Siapa yang kuat suaranya ya? Bilal. Nah, jadi Asmaul Bila Jeffrey dia memiliki ide yaitu memanfaatkan barang bekas seperti botol aqua bekas untuk menanam bunga di dalam kelas. Berarti untuk potnya ya Bilal ya. Terima kasih idenya Bilal. Ya, siapa lagi ya? Reski barangkali, ayo. Ya, Reski Ridho. Reski Ridho Ilhami. Mana Reski? Oke, apa pendapatnya Reski? Sekolah. Oke, sini dulu. Nah, jadi Rizky memiliki ide
dengan program kita Propolis ini, yaitu bergotong royong membersihkan lingkungan lingkungan sekolah. Jadi dia memiliki ide kita itu melakukan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah untuk menumbuhkan sikap peduli kita terhadap lingkungan. Siap tuh dengan idenya. Oke. Apa lagi? Nah, anak-anak ibu semua, kalian sudah menuangkan ide-ide ataupun pendapat kalian tentang kegiatan yang menyenangkan yang bisa menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan. Menyiram tanaman. Nah, anak-anak ibu semua, ide-ide kalian itu cukup bagus, cukup menarik, yang bisa kira-kira bisa kita lakukan tak ide-ide kalian tadi? Bisa kita lakukan ya. Oke, mudah-mudahan program kita ini berjalan dengan lancar. Sikap peduli kita terhadap lingkungan semakin meningkat. Oke, terima kasih atas waktunya ya anak-anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Heri. Pagi Bu. Apa kabarnya pagi-pagi nih Bu? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu? Sehat. Oke Bu, saya meminta waktunya sedikit nih Bu, berbincang-bincang dengan Ibu terkait pengalaman Ibu bersama peserta didik Ibu dalam pengelolaan kelas Ibu yang begitu cantik dan indah ini Bu. Saya mau minta pendapat atau saran Ibu seperti apa sih cara Ibu mengelola kelas ini menjadi indah, terus bagaimana partisipasi anak-anak Ibu, kok bisa mereka itu, apakah ini ide mereka atau ide siapa yang membuat kelasnya ini Bu, membuat hiasan-hiasan yang ada di kelas ini? Sebenarnya saya di sini hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi anak-anak yang memberikan masukan, ide, kemudian mereka yang menyiapkan bahan-bahannya, kemudian mereka juga yang mencari tanaman-tanamannya. Saya hanya sebagai fasilitas. Oke, jadi semua anak-anak semua nih Bu yang mengerjakannya. Oke Bu, boleh diceritakan Bu apa aja, apa yang Ibu manfaatkan dan apa yang anak-anak Ibu manfaatkan yang mereka lakukan untuk menghias kelas mereka ini menjadi indah? Ini mereka memanfaatkan barang bekas seperti botol aqua yang sudah tidak terpakai, mereka gunakan untuk menjadi pot bunga. Kemudian untuk tanamannya juga mereka hanya mengambil tanaman-tanaman liar yang ada di sekitar sekolah. Ini sepertinya keladi ya Bu ya? Ya, keladi. Terus Bu, untuk hiasan lainnya nih apa diambil dari karya siswa itu sendiri atau bagaimana? Ada yang diambil dari karya siswa, kemudian ada juga yang dibuat berdasarkan kelompok, seperti daftar-daftar pelajaran, daftar pikir itu mereka membuatnya per kelompok. Itu untuk karya-karya itu pribadi masing-masing siswa yang membuatnya. Jadi pada saat mereka mengerjakan ini bersama-sama berarti mereka kompak sekali ya Bu? Mereka punya ide, punya saran, menjadikan kelas mereka bisa indah dan nyaman seperti ini ya Bu ya. Ibu keren sekali, saya rasa keren sekali loh Bu kelas Ibu ini. Ibu bisa membimbing, mengarahkan anak-anak Ibu sehingga mereka itu punya ide, punya pendapat bagaimana supaya kelas mereka ini terlihat nyaman, bersih juga ya Bu ya, dan indah juga. Oke Bu, kalau dalam pengaturan jadwal pikir seperti apa Bu? Apakah anak-anak Ibu ini kok perlu disuruh atau bagaimana? Atau mereka bertugas menjalankan tugasnya sesuai tanggung jawabnya? Sebenarnya untuk siswa kelas 5 ini kesadaran dirinya itu masih kurang sebenarnya. Rasa tanggung jawabnya itu juga masih kurang. Tetapi di sini saya selalu mengingatkan, setiap hari selalu diingatkan
siapa yang piket, tugasnya apa. Mudah-mudahan dengan cara saya memperingatkan setiap hari timbul kesadarannya nanti kan. Oke Bu. Terima kasih loh Bu atas waktunya, banyak sekali masukan-masukan ataupun pengalaman-pengalaman yang udah Ibu lakukan di kelas Ibu terkait dengan manajemen kelasnya bersama siswa ataupun murid-muridnya. Mudah-mudahan ini bisa saya terapkan juga di kelas saya, dan mudah-mudahan peserta didik saya juga bisa meniru apa yang ada di kelas Ibu ini, kelas 5 ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih atas waktunya ya Bu. Sama-sama. Oke, ini ya Bu ya. Keren sekali ya Bu. Ini pada saat kapan mereka mengerjakan Ibu? Awal semester atau gimana Ibu? Ini ketika hari Sabtu Ibu. Oh, hari Sabtu. Ada jam Khusus untuk bersih-bersih ya Bu. Khusus bersih-bersih. Kemudian juga menghias kelas. Oh, ini tadi pemanfaatan barang bekas ya Bu ya, botol aqua. Oke, dijadikan media untuk menanam ya Bu. Jadi itu air ya Bu ya? Ya, air biasa. Air, tidak pakai tanah ya Bu? Oke, ini hasil karya siswa ya Bu? Ini anyaman. Oh, anyaman. Oke, jadi dipajang supaya mereka itu supaya mereka semangat lagi semangat melihat hasilnya sendiri ya Bu. Kreatif sekali ya. Nah, jadi untuk pengisian airnya ini seperti apa nih Bu jadwalnya? Apakah ada jadwal khusus gitu? Pengisian air masing-masing yang punya Bu. Ini kan bunganya ini ada namanya Bu. Oh iya. Siswa itu memiliki bunganya masing-masing. Oh iya, ini Jadi namanya. mereka bertanggung jawab. Ini namanya siapa nih? Dendi. Dendi. Oh, ini bunga Dendi. Jadi mereka bertanggung jawab atas bunganya masing-masing ya Bu ya? Tanamannya masing-masing. Kalau misalnya sudah mulai kering, Itu namanya mereka isi ucok. Aco. Iya, subur kali mengocok nih. Berarti kalau yang subur berarti bagus perawatannya Bu ya. Ini Safina. Oke, jadi di sini masing-masing ada nama untuk setiap tanaman. Jadi mereka bertanggung jawab atas tanamannya masing-masing ya Bu ya. Oh, sementara yang di bawah ini karya Oh, ini karya siswa juga Ibu. Gambar bebas. gambar bebas ya. Oke. Kreatif ya Bu. Oke Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya. Ya, sama-sama Ibu.